of my knees lately, covered in white with a fire. Dunia kembali diguncang, bukan oleh gempa bumi atau badai tropis, melainkan oleh sebuah keputusan yang menggetarkan pasar global. Donald Trump, dalam salah satu manuver paling agresifnya, mengumumkan peningkatan tarif impor barang-barang dari China hingga angka yang mencengangkan. Dengan gaya retorika khasnya yang penuh percaya diri, Trump mengklaim langkah ini sebagai bentuk perlindungan supremasi ekonomi Amerika. Tak tinggal diam, China merespon cepat dan tegas. Negeri dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu membalas dengan kebijakan serupa. Tarif tinggi untuk produk Amerika yang masuk ke pasar mereka. Pertarungan dua raksasa ini segera mengguncang jalur perdagangan internasional. Namun di balik hingar-bingar panggung internasional, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang mendidih di dalam negeri Amerika. Ketika Trump sibuk menyerang musuh dagangnya, ia tampaknya lupa bahwa musuh paling berbahaya sering datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Tanah Amerika mulai berontak. Tornado-tornado menyapu pemukiman. Lava panas menerobos retakan bumi. Bencana demi bencana seolah ingin mengingatkan bahwa kesombongan pada akhirnya selalu datang dengan harga mahal. Apakah ini hanya kebetulan atau sebuah karma atas keserakahan dan ambisi seorang pemimpin yang selalu percaya diri menentang tatanan dunia? They demand the most from me. Sejak kembali menduduki kursi kekuasaan di Gedung Putih, Donald Trump tampaknya belum kehilangan sentuhan kontroversialnya. Dunia belum lupa bagaimana Trump selalu tampil dengan kebijakan yang menabrak norma diplomatik. Dan kini, ia kembali membuat heboh. Targetnya kali ini bukan negara Timur Tengah atau kekuatan Asia, melainkan daratan es di utara, Greenland. Banyak yang sempat mengira ini hanya gurauan, namun tidak bagi Trump. Dalam pidatonya yang penuh percaya diri di hadapan pers internasional, ia menyebut Greenland adalah tanah masa depan Amerika. Dengan nada serius, Trump mengklaim bahwa Greenland memiliki nilai strategis yang tak ternilai, lokasi yang sempurna untuk membangun pangkalan militer Arktik Amerika, serta kandungan sumber daya alam seperti mineral tanah jarang, gas alam, dan minyak yang belum sepenuhnya tergali. Kalau dulu kita bisa membeli Alaska dari Rusia, kenapa tidak Greenland dari Denmark? Ucapnya dalam salah satu wawancara yang membuat banyak pihak mengernyitkan dahi. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva. Namun dunia bukan lagi seperti abad ke-19. Denmark sebagai negara pemilik sah Greenland menolak tegas proposal Trump. Pemerintah Denmark menyebut ide itu absurd dan menegaskan bahwa Greenland bukan barang dagangan. Bahkan para pemimpin Greenland sendiri menilai pernyataan Trump sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan mereka. Alih-alih membangun hubungan, Trump justru memicu kecaman luas dari sekutu-sekutu Eropa. Meski demikian, keinginan Trump tak serta-merta padam. Ia mencoba melakukan pendekatan melalui jalur ekonomi, menawarkan investasi besar, proyek infrastruktur, dan kerjasama eksplorasi energi. Tapi tetap saja, Greenland menolak. A black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. Trump guncang dunia lagi. Tarif dagang jadi senjata global. Dunia internasional kembali dibuat tegang setelah Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump secara resmi mengumumkan kebijakan tarif dagang terbaru yang menyasar berbagai negara mitra dagang, termasuk beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Langkah ini menandai fase baru dalam strategi ekonomi proteksionis Trump yang semakin agresif. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari Gedung Putih, Trump berbicara lantang. Selama ini kita terlalu baik. Amerika adalah supermarket dunia. Tapi dunia tidak memberikan hal yang setimpal. Sekarang waktunya kita mengenakan tarif bagi mereka yang tidak adil pada kita. Tarif baru itu diberlakukan terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari otomotif, elektronik, hingga hasil pertanian.
Daftar negara yang terdampak tersebar luas dan tidak semuanya memiliki kekuatan besar untuk membalas. Di layar yang ditampilkan dalam ruangan konferensi, terlihat tabel negara-negara yang menjadi sasaran tarif, di antaranya Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Brasil, dan bahkan beberapa negara Eropa. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Lava dari perut bumi, peringatan untuk Amerika. Amerika kembali diguncang. Kali ini bukan oleh gempa ekonomi atau ledakan krisis politik, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih purba dan tak bisa ditawar, alam. Sebuah lava panas mendadak muncul dari celah retakan gunung yang terletak di kawasan barat Amerika. Fenomena ini mengejutkan para ilmuwan karena gunung tersebut sebelumnya tidak menunjukkan aktivitas vulkanik yang berarti. Namun yang membuat dunia tercengang bukan hanya kemunculan lavanya, tetapi sifatnya yang tidak biasa, lebih pekat, bercahaya merah kehitaman, dan mengalir jauh lebih lambat, seolah-olah membawa pesan dari dalam perut bumi yang selama ini tertidur. Amerika tidak akan baik-baik saja. To cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. Di tengah ambisi Trump yang terus membumbung tinggi, dari upaya membeli Greenland hingga menyerang lawan-lawan dagangnya dengan tarif mengerikan, Amerika justru pelan-pelan terkoyak dari dalam. Bukan oleh peluru atau bom, melainkan oleh api, angin, air, dan tanah. 4 elemen alam yang kini bersatu dalam satu pesan yang sama. Keserakahan ada batasnya, dan kesombongan pasti ada harganya. Fenomena lava yang muncul dengan warna dan perilaku aneh hanyalah salah satu dari banyak pertanda bahwa alam tidak bisa terus-menerus dimanipulasi demi kepentingan politik atau ekonomi. Ketika pemimpin sebuah negara terlalu sibuk menaklukkan dunia luar, ia bisa lupa bahwa medan perangnya yang paling berbahaya justru berada di bawah tanah tempat ia berpijak. Sementara pasar dunia gemetar oleh perang tarif dan ketegangan geopolitik yang diciptakan oleh Amerika, bumi diam-diam mulai membalas. Tornado menghantam kota-kota, kebakaran menyapu hutan-hutan, banjir membeku jalanan, dan kini lava muncul dari kedalaman bumi yang tak pernah sebelumnya mengancam. Semua ini membentuk narasi besar bahwa kekuatan sejati bukan ada di senjata atau angka ekonomi, tapi pada keseimbangan antara manusia dan alam. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.